Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 Maret 2021 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya cintai, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu..." Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 Maret 2021 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya cintai, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes bab 8 ayat 21 sampai dengan 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar darinya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri,
sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Setiap kali ada kata tetapi dalam satu kalimat, itu pasti ada hal yang dipertentangkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 21, kita melihat induk kalimatnya adalah aku akan pergi. Nah, anak kalimatnya apa? Yaitu tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Anak kalimat yang lain adalah ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Artinya, kalau engkau hidup dalam dosa, bahkan engkau mati dalam dosamu, maka engkau tidak mungkin datang ke tempat aku pergi. Atau tidak mungkin engkau akan bisa mencari aku atau menemukan aku. Itu kata Yesus. Jadi di sini Yesus tidak berbicara tentang dia mau pergi ke surga meninggalkan mereka semua. Yang dia bicarakan adalah barang siapa hidup dalam dosa, dalam kejahatan, maka ia tidak pernah akan bersatu hidup berdampingan dengan kebaikan. Kebaikan abadi adalah Yesus. Selama ada kejahatan, orang tidak bisa berdampingan dengan kebaikan itu. Kejahatan takut akan kebaikan. Ketika ada orang baik datang kepada orang jahat, meskipun dia belum menghakimi orang jahat, orang baik sudah merasa tidak nyaman. Seakan-akan orang baik akan menghakimi mereka, akan membongkar kesalahan mereka. Jadi kejahatan tidak pernah hidup bersama dengan kebaikan. Suatu saat jika kita melakukan kebaikan, ada orang yang berseteru dengan kita, menentang kita, itu berarti dia bukan orang baik. Kalau maksud dan pikirannya baik, maka dia akan mendukung kita. Jadi baik dan jahat tidak mungkin hidup bersama-sama. Bagi orang baik, tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Bagi orang jahat, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Dua hal ini tidak mungkin dicampur, disatukan. Seperti orang membuat kopi susu. Kopi sudah enak, campur susu, tambah enak. Tidak bisa. Itu dua hal yang bertentangan. Maka meskipun ada orang yang mungkin rajin berdoa, bahkan berdoanya ini cukup dramatis, banyak gaya, entah bahasanya bagus, bahasanya banyak, sikapnya begitu menyentuh hati ketika berdoa, pokoknya membuat orang tertarik. Tapi dia masih menggosip orang, dia masih menjelek-jelekan orang, dia masih dendam kepada sesama, dia masih mengambil keuntungan dari orang, merugikan orang lain. Maka apa yang dia buat itu hanya sandiwara, hanya drama saja. Kita lihat zaman sekarang orang suka mendramatisasi apapun juga. Kadang-kadang dilebih-lebihkan. Kenapa? Karena penonton suka drama. Orang-orang sekeliling kita ini suka nonton drama. Hal-hal yang biasa saja kalau didramakan banyak orang tertarik. Jadi kesalehan tidak mungkin dia sejalan dengan kejahatan. Selama kita masih hidup tidak benar, segala kesalehan kita itu hanya usaha untuk meyakinkan orang bahwa saya ini baik, bahwa saya ini saleh, bahwa saya ini religius. Tapi di mata Tuhan semua itu palsu. Kalaupun kita sendiri merasa sudah sangat religius, ketika orang lain melihat kita berdoa, orang lain juga tersentuh. Tapi selama hidup kita tidak benar, sebenarnya kita ini hanya
menipu diri sendiri, merasa seakan-akan sudah benar, padahal belum benar. Maka Yesus berkata pada orang-orang Farisi itu, kalau engkau hidup dalam dosa, engkau tidak mungkin datang ke tempat aku pergi. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mengerti. Mereka berpikir Yesus mau bunuh diri. Karena mereka berpikir tempat yang tidak mungkin akan mereka capai adalah kematian. Sebab mereka masih hidup. Tapi Yesus tidak berbicara tentang mati dan hidup. Yesus berbicara tentang kehidupan jiwa dan kematian jiwa. Dan lebih jelas lagi Yesus menegaskan itu, bahwa kamu berasal dari bawah, aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Bawah itu apa? Bawah itu dunia. Ketika hidup kita terlalu duniawi, hanya memuaskan diri kita mencari makan, maka kita ini adalah orang-orang yang ada di dunia. Adalah orang-orang yang hidup secara duniawi. Kita adalah orang-orang yang ada di bawah. Tetapi kalau hidup kita sudah sesuai dengan sabda Tuhan, kita melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, kita merawat orang-orang yang Tuhan titipkan kepada kita, entah kita kenal, entah kita tidak kenal, maka kita ini hidup di atas, sama seperti Yesus. Namun orang-orang Yahudi tetap bertanya pada Yesus, siapakah engkau? Apa jawab Yesus? Apa gunanya aku berbicara dengan kamu? Kamu tidak akan mengerti, sebab engkau masih ada di level bawah itu. Orang Tionghoa mempunyai satu pepatah, Tui Niu Tan Qin, yaitu main piano atau main musik di depan sapi. Sapi tidak akan mengerti musik. Jadi kau main musik sebagus apapun juga, sapi tidak akan mengerti. Bisa saja ada irama sedikit lalu dia ikut goyang-goyang sedikit. Tetapi apakah dia mengerti musik? Dia tidak mengerti. Sama ketika Yesus berbicara tentang sesuatu yang ada di atas. Tentang kasih dan pengorbanan. Bagi orang-orang itu sulit diterima. Sebab di depan mata mereka hanya ada mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi. Kalau engkau baik terhadap saya, mungkin saya baik terhadap engkau juga. Kalau engkau tidak pernah baik terhadap saya, buat apa saya baik terhadap kamu? Ini pikiran orang-orang dunia. Ajaran Yesus tidak akan dimengerti dan juga tidak akan diterima oleh mereka. Dan terakhir Yesus katakan, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Akulah dia artinya, aku yang telah mengatakan ini dan aku tidak berdusta kepadamu. Aku mengatakan satu kebenaran, bahwa aku sungguh-sungguh sejalan dengan Bapakku di surga. Kata-kata kamu telah meninggikan anak manusia, ini tentu saja tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Bahkan murid-murid pun tidak mengerti. Tapi kita yang sudah menjadi murid Kristus sekarang ini, karena ada Alkitab, ada pengajaran dari gereja, kita mengerti. Anak manusia ditinggikan artinya ia disalibkan. Ia mati untuk umat manusia. Dan itu terjadi setelah Yesus disalibkan. Banyak orang bertobat. Banyak orang lalu mengerti bahwa inilah Tuhan yang menjadi manusia yang mengorbankan hidupnya guna memperoleh kehidupan bagi manusia yang seharusnya mati. Kalau saya sekarang bertanya kepada Anda, maukah Anda pergi ke tempat Yesus pergi? Tentu kita katakan mau. Sekarang mau? Tentu kita katakan tidak mau sekarang lah. Tunggu dulu, saya masih mau menikmati hidup. Oke. Tapi sebelum kita sungguh-sungguh mati pun, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita sudah ada di tempat Yesus pergi.
Kita sudah ada dalam suasana surgawi. Semoga Tuhan membantu kita mengerti akan kata-kata Yesus yang tidak gampang untuk dimengerti. Tetapi lewat penjelasan saya di atas, moga-moga kita menjadi lebih mengerti bahwa kejahatan tidak mungkin bersatu dengan kebaikan. Satu-satunya cara untuk bersatu dengan kebaikan adalah kalau kita meninggalkan kejahatan itu dan mulai berbuat baik, mulai hidup baik, maka kita bersatu dengan kebaikan, yaitu Tuhan sendiri. Semoga. Mari kita akhiri renungan kita pada hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita bersama keluarga kita dan karya-karya kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 23 Maret 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.